Ketika motor atau mobil kita keserempet atau hampir jatuh, nah ini banyak salah. Biasanya hampir ketabrak, astagfirullah atau innalillah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Salah satu pendiri kampus Wahabi Salafi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan umat Islam Indonesia. Pasalnya, dalam tayangan yang tengah viral itu, Ustadz Ali Mursi Senja Al-Wahabi kembali membuat gaduh jagat maya Indonesia dengan mengeluarkan fatwa di luar akal sehat umat Islam, sangat bertentangan dengan syariat Islam. Menurutnya, umat Islam Indonesia saat ini telah terjebak dalam perbuatan amaliyah yang tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran, serta tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Sehingga tanpa disadari, mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang, keluar dari syariat Islam, yakni masuk ke dalam perbuatan bid'ah dhalalah. Lebih lanjut, dalam penegasan da'i yang pernah berbohong mengaku menang berdebat dengan Kiai Haji Idrus Romli itu, menurutnya saat ini telah terjadi perbuatan amaliyah menyimpang di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Padahal dalam anggapannya hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang hakiki. Di antara perbuatan menyimpang itu adalah mengucapkan istighfar, astaghfirullah, atau mengucapkan istirja, innalillah saat terjadi musibah menimpa di kalangan umat Islam. Menurutnya, perbuatan itu termasuk perbuatan yang salah kaprah karena tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menegaskan bahwa umat Islam tidak diperkenankan mengucapkan istighfar atau istirja di saat tertimpa musibah. Umat Islam harus mengucapkan bismillah karena hal itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Berikut tayangan selengkapnya. Ketika motor atau mobil kita keserempet atau hampir jatuh, nah ini banyak salah. Biasanya hampir ketabrak, astagfirullah. Mendingan masih astagfirullah, astaga kadang-kadang. Apa artinya astaga itu? Atau innalillah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai adalah bismillah. Sontak atas beredarnya fatwa kontroversial dari salah satu dai Wahabi Salafi ini, ulama muda ternama Indonesia akhirnya angkat bicara. Yang mulia Ustadz Buya Ar-Razi Hashim dengan sangat tegas membantah kejahilan sang dai Wahabi Salafi ini. Menurutnya, apa yang difatwakan oleh Ali Mursi Senja Al-Wahabi ini tidaklah benar alias mengada-ngada. Agar lebih jelas, berikut adalah penjelasan resmi dari ulama muda ternama Indonesia, Dr. Buya Ar-Razi Hashim, MA. Banyak hal-hal yang bukan bid'ah sekarang dibid'ahkan oleh kawan-kawan saya. Ya, jadi sebenarnya dia nggak bid'ah, tapi dia anggap bid'ah. Contohnya majelis zikir, majelis yasin. Bid'ah itu kita jelaskan definisi menurut Imam Salafi Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, wafat tahun 728 Hijriah. Apa kata beliau dalam Majmu' Fatawa Al-Kubra, kemudian didetailkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim? Bid'ah itu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Terus dalil itu bukan hanya Quran, tapi ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Kami menemukan amalan-amalan Imam Ibnu Taimiyah yang menurut pengikutnya sekarang dianggap bid'ah, padahal imamnya nggak bilang bid'ah. Contoh, menurut ibu ini kalau habis subuh saya baca Fatihah 40 kali boleh nggak? Pernahkah Nabi lakukan? Tapi ada hadis Nabi mengulang-ulang satu ayat. Ada sahabat selalu membaca Al-Ikhlas setiap rakaat. Maka Imam Nawawi nulis satu bab di Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar, di Al-Azkar lebih tepatnya, takrirul ayat, mengulang-ulang satu ayat. Bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ternyata
pagi-pagi baca Al-Fatihah 40 kali dan ditanya sama muridnya, wahai tuan guru, kenapa anda baca Fatihah 40 kali? Kan Nabi gak melakukan, kira-kira begitu ya. Sampai jawaban beliau, jawabannya sederhana, aku baca ini supaya Allah membukakan kolbuku untuk memahami satu ayat yang aku tidak faham. Ini disebut dengan tarekat sufi. Maka Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan, suatu yang tidak bid'ah itu yang ada dalilnya atau yang ada imam yang istahsanahu, yang menganggapnya baik. Ada imam yang menganggapnya baik. Ini Ibnu Taimiyah. Saya usut-usut ternyata Ibnu Taimiyah berguru kepada muridnya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu pernah berguru ke Syekh Abdul Qadir Jilani atau Jailani, yang kita sebut Qadiriyah. Dan mereka suka begitu, suka ngulang-ngulang ayat, itu tahlil sekian kali. Oh, berarti Ibnu Taimiyah faham itu. Berarti yang lain apa? Kalau ada imam melakukan sesuatu, pertanda kalau barang itu belum tentu Firman Allah Ta'ala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jadikan kalimat ini sebagai sandaran bagi orang yang tertimpa musibah dan perlindungan bagi mereka yang sedang menjalani ujian. Karena itu, kalimat ini mengandung banyak makna yang berkah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, fa inna qawlahu inna lillahi tauhidun wa iqrarun bil ubudiyah wal mulk. Kalimat innalillah adalah tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah, status kita sebagai hamba dan kekuasaan Allah. Wa qawlahu wa inna ilaihi raji'un iqrarun bil halak ala anfusina wal bahthi min kuburina wal yakin anna ruju'al amri kullihi ilaihi kama huwalah. Sedangkan kalimat wa inna ilaihi raji'un adalah pengakuan bahwa kita akan binasa dan akan dibangkitkan dari alam kubur, serta keyakinan bahwa semua urusan kembali kepadanya, sebagaimana semua ini miliknya. Tafsir Al-Qurtubi. Dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.